ini, bismillahirrahmanirrahim, kami persilahkan guru kami, Ustadz Salim, untuk memulai kajian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, Azzani Allah wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan hidayah Islam di hati-hati kita. Karena ketahuilah, iman yang hari ini ada di hati kita dan Islam yang ada di dada-dada kita, semuanya terjadi adalah karena karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang telah membukakan, Allah lah yang telah melapangkan dada-dada kita untuk menerima Islam. Sebagaimana yang dia firmankan di surat 6, Surat Al-An'am ayat yang ke-125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, maka Allah, saya ulangi, maka Allah akan melapangkan dadanya kepada Islam. Dan barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka Allah jadikan dadanya sesak, lagi sempit untuk menerima Islam itu. Bersyukurlah kita, ya, bersyukurlah kita Allah melapangkan dada kita untuk menerima Islam, dan mudah-mudahan kita sedang dalam proses menuju perbaikan dan kebaikan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "May yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah menghendaki dia baik dalam hidupnya, maka Allah akan memudahkan dia faham terhadap agamanya. Gak mungkin kita faqih memahami kalau tidak tafaqquh, ta'allum. Tafaqquh artinya berusaha untuk memahami. Semaknya dengan ta'allum, yakni belajar. Jadi orang yang baik, yang Allah kehendaki kebaikannya, baik dalam kehidupan dunianya atau kehidupan akhiratnya, maka Allah akan mudahkan dia untuk faham terhadap agamanya. Dan ketahuilah ikhwan, sekali lagi, gak mungkin kita faqih sangat faham terhadap din kalau kita tidak tafaqquh fid din. Dan ketahuilah Bapak Ibu sekalian, bahwa duduk di majelis ilmu derajatnya, levelnya itu sama dengan berperang di jalan Allah. Saya ulangi, duduk di majelis ilmu ya seperti ini, hukumnya, derajatnya, pahalanya sama dengan kita berangkat ke medan peperangan, mengangkat senjata. Karena ketahuilah ya ikhwan, agama ini dapat terjaga dengan dua dari gangguan manusia. Terutama gangguan orang kafir. Pertama, dengan senjata. Akan tetapi itu bersifat temporary, bersifat insidensial, tidak selamanya. Dan kalau toh ya perang terjadi, ya maka tidak semua orang berangkat ke medan peperangan. Ya paling, ya bukan paling, yang berangkat kaum laki-laki saja. Wanita tidak diwajibkan ikut berperang pada dasarnya. Ya, itu yang pertama. Karena agama itu tujuan perang itu adalah agar agama bebas dari fitnah. Dan yang diperangi itu adalah orang yang memerangi Islam. Ingat, perang dalam Islam itu bukan memerangi orang kafir. Islam tidak memerintahkan kita memerangi orang kafir. Yang diperintahkan oleh Islam adalah memerangi orang-orang kafir yang memerangi Islam. Yang namanya kafir harbi. Ya, lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 190. Surat 2 Al-Baqarah 190. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi ayat ini perlu kita sosialisasikan kepada orang kafir supaya mereka tidak memberikan stigma ya bahwa Islam itu identik dengan peperangan. Tidak. Islam memerangi orang kafir yang memerangi Islam. Tujuan peperangan itu apa? Lihat di surat yang sama ayat 193. Wa qatiluhum hatta la yakuna fitnatud din. Ya. Ya, coba dilihat ayatnya 193 ya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinulillah. Ya, fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Dan perangilah mereka orang-orang kafir memerangi kalian itu sehingga tidak ada fitnah lagi, ya. Dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah tabaraka wa taala. Sehingga din ini bebas dari fitnah. Fitnah dari gangguan, permusuhan orang-orang kafir. Dan kedua, yaitu bila gangguan, maka yang pertama bisa kita lawan dengan senjata. Tetapi sekali lagi, ini tidak selamanya. Ini bersifat temporary, saya katakan tadi, bersifat insidensial saja, tidak permanen, tidak selamanya. Tetapi ketahuilah, fitnah lisan berupa syubhat
yang menyebabkan orang Islam banyak yang murtad dari agamanya karena kebodohannya. Maka memerangi ya fitnah yang kedua terhadap agama adalah dengan ilmu. Ya, saya ulangi, maka memerangi kebodohan seorang muslim terhadap agamanya itu fitnah terbesar. Karena fitnah yang ditimbulkan oleh kebodohan itu lebih besar daripada fitnah orang-orang kafir tadi. Antum lihat hari ini banyak orang bodoh tapi berlagak alim berbicara di hadapan manusia tanpa ilmu. Yang kedua, banyak orang yang alim tapi khianat di atas agama karena mendapatkan bayaran dari Syiah Rafidah la'nahullah, ya, atau mendapatkan ya upeti dari orang-orang Yahudi untuk menawarkan agama baru yang menyelisih Islam dan sebanyaknya. Banyak sekali orang-orang yang memahami agama tapi mereka khianat, tidak amanah atas ilmu. Sehingga menghadapi keduanya ini, ya, tipu daya orang-orang Islam yang bodoh tapi berlagak alim yang menyebarkan syubhat-syubhat di tengah masyarakat, kerancuan-kerancuan di tengah umat, ini harus dilawan, harus diperangi dengan ilmu. Karena kebodohan itu dekat kepada kesesatan. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata bahwa kejahilan, kebodohan mendekatkan pelakunya kepada kekafiran lebih dekat daripada dekatnya mata putih dan mata hitam. Mata putih dan mata hitam itu sangat dekat. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan kebodohan mendekatkan pelakunya, ya, orang yang bodoh kepada kekafiran lebih dekat lagi daripada mata putih dan mata hitam. Maka solusinya adalah dengan tafaqquh fiddin, belajar agama. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala ya melevelkan, menyamakan duduk di majelis-majelis ilmu. Tafaqquh fiddin, belajar agama, pahalanya, derajatnya sama dengan berperang dengan senjata di medan peperangan tadi. Dalilnya bisa antum lihat di surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-122. Coba antum lihat surat ke-9, surat At-Taubah, ayat yang ke-122. Ya, silakan dilihat. Ya, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan peperangan. Jadi pun berkenaan dengan ghirah para sahabat yang ingin mati syahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka ingin terbunuh atau membunuh musuh-musuh Allah dengan pedang-pedang mereka yang hunus. Allah turunkan ayat ini bahwa tidak boleh dan tidak layak orang-orang mukmin seluruhnya berangkat ke medan peperangan. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, "Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din." Mengapa sebagian dari setiap golongan kaum muslimin, kaum mukminin itu di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam agama. Tafaqquh artinya belajar dengan sungguh-sungguh sampai sedalam-dalamnya. Itu ilmu din, ilmu agama. Ya, orang-orang kafir tidak mungkin menggunakan senjata untuk memerangi kita. Tetapi ketahuilah, yang mereka sebarkan adalah syubhat-syubhat. Dan banyak orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang tidak paham agama, justru terjerat, ya, terperdaya oleh syubhat-syubhat mereka. Ya, banyak sekali kita saksikan hari ini. Ya, kemudian kata Allah, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Ya, dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali kepada kaumnya itu. Ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala ya melarang para sahabat
semuanya berangkat ke medan peperangan, tetapi harus ada yang duduk mengambil bagian, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, dan lihat hari ini banyak orang-orang bodoh berkopiah putih dan sebagainya, tapi otaknya hitam karena kebodohan terhadap din. Ya, maka muncullah ta'assub jahiliyah, ya fanatisme jahiliyah kepada golongannya, kepada mazhabnya, kepada ormasnya dan sebagainya karena kejahilannya. Sehingga taklid, ya, dia ngekor saja seperti bebek. Apa kata kiainya, apa kata ustadznya, apa kata habibnya, apa kata tuan gurunya, walaupun perkataan mereka menyelisihi kitab dan sunnah. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang jahil, para juhala, orang-orang bodoh. Lebih-lebih kita berada di zaman fitnah. Sebagaimana Imam Al-Bukhari Muslim dalam Kitabul Fitan, Kitabul Fitnah, yang mengkhabarkan kepada kita, Imam Al-Bukhari memasukkan dalam Kitabul Ilmi juga, ya, bahwa Allah Jalla wa'ala mengangkat ilmu dari kita itu bukan dengan mengangkat ilmu dari kepala manusia. Tetapi Allah mengambil ilmu itu dengan mematikan para ulama. Mewafatkan para ulama Rabbani. Ulama Rabbani adalah ulama yang memiliki kapabilitas keilmuan yang mumpuni dan punya integritas moral yang amanah di atas ilmu. Yang Allah kabarkan di dalam surah 35 ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maaf, surah 34, surah Sabah. Bahwa sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itulah ulama. Inilah dikatakan ulama Rabbani. Ulama Rabbani itu adalah ulama yang orientasi hidupnya adalah akhirat. Bukan ulama dunia. Bukan ulama fulus. Ya, dan hari ini kita saksikan banyak orang berilmu. Lulusan Madinah, lulusan Ummul Qura, tetapi sampai di Indonesia otaknya bil fulus, kullu syai'in tembus. Bila fulus, kullu syai'in mampus. Yang menyebabkan dia menyebarkan syubhat. Ya, inilah dikatakan Nabi SAW. Ya, maka datanglah orang-orang yang tidak amanah tadi. Yang kedua kata Nabi, para juhala. Orang-orang yang sangat bodoh. Yang tidak faham din. Tidak faham agama. Kemudian mereka memberikan fatwa. Lalu sesat dan menyesatkan. Bayangkan kalau Anda dan saya tidak berilmu, tidak tafaqquh fid din, agar faqih terhadap din, niscaya kita akan disesatkan oleh orang-orang yang sesat tadi, ya, dengan populariti atau popularitas mereka sebagai ketua ormas ini, ormas itu, ya, sebagai pemimpin partai ini, partai itu, ya, padahal yang mereka tebarkan adalah syubhat dan mereka mengatasnamakan Islam. Waliya'udzubillah. Mudah-mudahan setiap langkah kita atau setiap ikhtiar kita, setiap upaya kita duduk di majelis ilmu ini, Allah ganjar kita dengan pahala jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Imam Ibn Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa jihad yang paling besar adalah jihad di majelis menuntut ilmu syar'i. Karena agama ini tidak tegak kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu Allah mencela, ya, Allah mencela orang-orang yang membantah dalam urusan agama, berdiskusi dalam urusan agama tanpa dasar ilmu. Ya, mereka sesat karena mereka membantah tanpa memiliki dasar ilmu sama sekali. Ya, antum bisa lihat di 6 ayat, ya, 2 kali terdapat di surah 22, yaitu ayat 3 dan ayat 8. Ya, antum bisa lihat di surah 22, surat Al-Hajj, ayat yang ketiga, wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Ya, di antara manusia ada yang berbantah tentang Allah tanpa ilmu. Berbantah tentang syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Ya. Mereka hanya mengikuti syaitan yang jahat saja. Karena tidak punya ilmu, maka mereka diperalat oleh syaitan. Dan Anda tahu, syaitan itu, ya, tabiatnya apa? Menyuruh kepada munkar dan mencegah dari ma'ruf. Karena jahilnya kita, ya, berbantah-bantah dalam urusan din tanpa ilmu, ya, maka tanpa petunjuk, tanpa kitab, ya, maka kata Allah, wa yattabi'u kulla syaitanin marid.
Mereka hanya mengikuti syaitan yang jahat saja. Kenapa mereka disebut tanpa ilmu? Karena mereka tidak mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Lihat ayat 8-nya di surat yang sama. Ayat yang ke-8, ya, surat yang sama. Ya, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabim munir. Ya, dan di antara manusia ada orang-orang yang berbantah tentang Allah tanpa ilmu, berdiskusi tentang Allah dan syariat tanpa ilmu, tanpa petunjuk, yaitu tanpa petunjuk Rasulullah SAW. Wala kitabim munir, ya, dan tanpa kitab wahyu yang bercahaya. Mereka tidak mengikuti kitab, tidak mengikuti juga sunnah. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya, apa kata Nabi SAW? Inna asdaqal hadithi kitab Allah. Perkataan yang paling benarlah kitab Allah. Maka dikatakan kitab munir, kitab yang bercahaya saking benarnya. Kemudian kata Nabi, wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka makna tidak mengikuti petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berdasarkan Quran, tidak berdasarkan sunnah yang sahihah, tetapi berdasarkan perkataan manusia yang berlabel profesor doktor padahal khianat di atas ilmu mereka. Waliya'udzubillah. Sekali lagi, mudah-mudahan nikmat dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menuntut ilmu syar'i ini, kita jadikan dia sebagai momentum untuk berada di jalan-jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala insyaallah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan, ya, khamsatun qaidatan qur'aniyatan fin nafsi wal hayah, ya, 50 prinsip Al-Quran untuk membina jiwa dan kehidupan. Dan kitab Al-Quran adalah kitab untuk menuntun kehidupan, bukan dibaca kepada orang mati. Karena menghadiahkan pahala Quran kepada orang mati tidak ada dalil yang qat'i, yang konkret dari kitab maupun sunnah. Adapun, ya, alasan-alasan pahala sampai kepada orang mati bacaan Al-Quran berdasarkan pendapat-pendapat ulama saja. Adapun dalil yang konkret, yang qat'i maksudnya dari kitab maupun sunnah itu tidak ada. Wallahu a'lam. Ya, oleh karena itu kitab Al-Quran itu adalah hudan ya lihayatina, petunjuk bagi kehidupan kita, agar kita mempersiapkan kematian yang baik, yang Anda sebut atau biasa kita sebut dengan husnul khatimah, dan agar kita kelak mendapati kehidupan yang kedua sesudah dibangkitkan dari kubur dengan kehidupan yang lebih baik, yang Allah katakan wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Dan ketahuilah bahwa akhirat itu kekal untuk semua makhluk. Ya, apabila orang telah masuk ke akhirat, tidak seorang pun dapat kembali ke dunia. Kekal. Tapi ketahuilah, tidak semua orang berada pada kondisi baik di akhirat nantinya. Maka kalau Allah katakan tadi di surat 87 tadi, ayat 17, wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu, dan tetapi akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, maka poinnya adalah kekal untuk semua orang, tapi tidak baik untuk semua orang. Maka yang dimaksud oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, akhirat itu baik, adalah baik buat orang-orang mukmin, lagi bertakwa saja. Adapun orang kafir dan orang muslim yang fasik
tentu mereka tidak mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat. Ya, karena Allah menyebutkan akhirat itu hanya baik buat orang-orang yang bertakwa saja, seperti yang Allah sebutkan. Allah firmankan di dalam kitabnya, surat yang ke-6, ya, surat Al-An'am, ayat yang ke-32. Ya, surat 6, surat Al-An'am, ayat yang ke-100, ayat yang ke-32. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Ya. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali main-main dan senda gurau saja, candaan saja. Ya, dunia ini ibarat film, ibarat sinetron. Ya, sifatnya adalah kamuflase saja. Ya, sesuatu yang bersifat ilutif saja. Dan yang namanya sepanjang-panjangnya episode demi episode drama atau sinetron itu, satu saat dia sampai pada tapal batas bernama The End itu. Ya, akan berakhir. Permainan saja. Ya, kemudian kata Allah apa? Waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Ya, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau Allah katakan akhirat itu baik, ya maka saya bilang tidak baik untuk semua orang. Baik hanya buat orang yang bertakwa saja. Dan kita tidak mungkin meraih takwa. Kita tidak mungkin meraih takwa sampai ada keinginan dari hati ini. Ada kemauan dari hati ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, sambil menunjuk dada beliau. Dan hati ini tidak mungkin bertakwa sampai hati itu mengikuti petunjuk Al-Quran. Ya, hati tidak akan memahami takwa, tidak berkeinginan mengikuti takwa, tidak tahu jalan takwa kecuali dengan petunjuk Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah 2 Al-Baqarah ayat yang kedua, "Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin." Ini Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang yang menginginkan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Quran diberi sebagai petunjuk bagi manusia, membimbing manusia untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Tabaraka wa taala. Jadi, saya ulangi, tidak ada kemuliaan kecuali ketakwaan, tidak ada ketakwaan kecuali dorongan yang kuat dari hati, dan hati tidak dapat menemukan jalan takwa itu kecuali manakala hati mengikuti petunjuk Al-Quran. Dan Quran memang diturunkan untuk membimbing hati, untuk mengobati hati dari penyakitnya, dan membimbingnya setelah mengobatinya. Ya, saya ulangi, Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pengobat bagi penyakit yang menyebabkan hati itu lumpuh, dan membimbing hati itu sesudah menyembuhkannya. Ya, menyembuhkannya. Lihat surat 10, ya, surat 10, surat Yunus, ya, ayat yang ke-57. Ya, surat 10, surat Yunus, ayat yang ke-57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang dari sisi Rabb kalian, Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Ya, kata Allah, wa shifa'un lima fis sudur, dan dia fungsinya sebagai penyembuh bagi apa yang ada di balik dada-dada kalian. Yang dimaksudkan lima fis sudur, ma fis sudur, apa yang ada di balik dada kalian, yaitu hati. Ya, karena Allah katakan hati itu berada di balik dada. Ya, hati itu berada di balik dada. Ya, jadi kalau ditanya apa yang Allah maksud ma fis sudur,
apa yang ada di balik dadamu, ya, maka jawabnya adalah hati. Tidak usah dibuka. Ya, tapi cukup saya ingatkan saja, lihat Allah menyebutkan bahwa hati berada di balik dada. Ya, surat 22, surat Al-Hajj ayat yang ke-46. Allah katakan, la walakin ta'mal qulub, ya, fis sudur. Yang buta itu bukan mata, tetapi sesungguhnya yang buta itu adalah hati yang ada di balik dada. Maka Quran datang untuk membimbing hati manusia, menyembuhkannya dari segala penyakit. Kemudian yang kedua apa? Hudan. Setelah menyembuhkannya, lalu memberi petunjuk kepada hati itu untuk meniti jalan kebenaran. Karena dia meniti jalan kebenaran, maka dia berada di atas rahmat, kata Allah tadi. Hudan, rahmah. Maka kata rahmat dan kata rahmat hanya Allah khususkan kepada orang mukmin karena mereka lah yang mengikuti Al-Quran. Itulah kira-kira makna dari judul kitab yang kita bahas. Ya, kaidah demi kaidah telah kita lewati dan insya Allah Taala hari ini kita masuk ya kepada bab ya al-qaidatus sabi wa thalathun. Ya, kaidah yang ke-37. Bunyi kaidahnya adalah fastaqim kama umir. Ya, kama umirta. Karena saya wakafkan, maka jadi ya fastaqim kama umir. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang lurus, di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Ya, baik. Kaidah ini ya seperti biasa ya kita akan bagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama adalah sumber dan tafsir ayat. Yang kedua, bayanul aqidah, bayanul qaidah, kita menjelaskan kaidah-kaidah ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, kaidah ini adalah kaidah yang terdapat di dalam surah 11. Surat Hud ayat yang ke-100 ya 12. Surat 11 surat Hud ayat yang ke-112. Lengkapnya bunyi ayat itu adalah fastaqim kama umirta wa man taba wa ma'aka wa la tatghaw idahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas. Sungguh Allah Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan, yaitu Anda Muhammad dan orang-orang mukmin bersamamu. Ya, yang dimaksudkan wa man taba ma'ak, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu tentu orang mukmin. Adalah makna yang pertama adalah jadi makna ya man taba dan orang-orang yang bertaubat bersamamu. Makna yang pertama adalah orang kafir yang bertaubat dari kekafiran. Orang kafir yang meninggalkan kekafirannya. Lalu memeluk Islam. Lalu menjalankan syariat Islam. Inilah makna orang-orang yang bertaubat yang Allah maksud di sini. Saya ulangi. Pertanyaan mungkin terbesit di benak Anda. Oke, Nabi kita fahami beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan, wa man taba ma'ak, dan orang yang bertaubat bersamamu Muhammad. Pertanyaannya, siapa orang yang bertaubat yang dimaksud? Dalam Quran ada 2. Makna yang pertama, orang kafir, orang-orang munafik. Ya, orang munafik di sini munafik i'tiqadi, yang menampakkan keimanan tapi menyembunyikan kekafiran. Maka orang kafir itu ada 2. Orang kafir yang terang-terangan menampakkan kekafirannya.
kita kenal dia kafir. Ada orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya, pura-pura menampakkan keimanannya. Mereka disebut dengan orang-orang munafik. Ya, dan dalam Quran itu yang dimaksud oleh Allah. Di surat 2 Al-Baqarah ayat 8 dan seterusnya. Nah, maka kata Allah, mereka orang bertaubat telah meninggalkan kekafiran mereka. Ya, lalu menjalankan syariat bersamamu. Maka mereka adalah saudaramu seagama. Antum bisa lihat di surat 9. Surat 9. Surat At-Taubah. Ayat yang ke-11. Surat yang ke-9. Surat At-Taubah. Ayat yang ke-11. Ya. Fa'in tabu wa aqamus salah wa atau zakah. Ya. Kata Allah, maka jika mereka, orang-orang kafir itu telah bertaubat, meninggalkan kekafiran, ya, wa aqamus salah, lalu memberikan salat, wa atau zakah, dan mereka menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin. Ya, mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Maka makna ma'ak bersamamu Muhammad, yakni mereka bersama agamamu. Bersamamu sebagai saudaramu seagama. Kemudian makna mantaba ma'ak, orang yang bertaubat bersamamu adalah orang-orang mukmin yang terjatuh kepada dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepada agama. Ya, mereka terjatuh dalam dosa, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka kembali berpegang teguh di atas agama. Ya, seperti Allah firmankan di surat 39 ayat 53, 54 dan ayat 55. Jelas? Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan orang-orang beriman agar bersikap teguh dan tetap berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, karena hal itu merupakan sarana yang membantu untuk memperoleh kemenangan. Pertama, kemenangan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka, orang-orang kafir, dan mereka meraih kemenangan dengan masuk ke jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak pada hari kiamat. Kira-kira begitulah tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna ayat tadi. Dan hendaklah engkau berhati-hati ya Muhammad. Wahai Muhammad, dan orang-orang beriman bersamamu hendaklah mengetahui. Jangan mereka berkecil hati. Ya, karena Allah senantiasa melihat apa yang mereka kerjakan. Sehingga jangan jenuh mengerjakan apapun kebaikan itu, walaupun kecil. Karena Allah melihatnya. Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, dan kelak Allah akan membalasnya. Sehingga bersikap istiqamalah kalian di atas kebenaran, di atas agama, di atas jalan yang lurus, dan jangan jenuh beramal, dan jangan pernah jenuh, ya, ketika Anda menempuh jalan itu. Banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan, tapi komitmenmu agar engkau tetap di atas agama itu tidak boleh, ya, tidak boleh kendor, tidak boleh ciut, ya, karena ketahuilah setiap orang melewati jalan kebenaran itu pasti banyak tantangan, banyak rintangan, banyak halangan, baik rintangan dari aspek internal maupun aspek eksternal. Wallahu alam. Seperti itulah tafsir yang ditafsirkan para ulama tentang ayat ini. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sekarang kita bahas tentang penjelasan kaidah ini. Istiqamah, kata bentukan dari kata qama yaqumu, artinya berdiri, tegak dan kokoh. Istiqamah artinya teguh dan kokoh pendirian terhadap sesuatu yang telah diyakini. Jadi para sahabat
ridwanallahu alaihi meyakini bahwa istiqamah adalah ya berdiri tegak dan teguh di atas jalan yang tidak bengkok yang ditunjukkan oleh Allah dalam kitabnya dan melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Dengan tidak ya belok ke kiri atau belok ke kanan. Ya, tidak lemah. Ya, tidak ciut. Nyalinya tetap berkobar dan bersemangat untuk tetap berjalan untuk meraih tujuan ya kemenangan, kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Itulah dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali yang mengutip perkataan sebagian para sahabat tentang makna istiqamah. Kemudian yang kedua, perhatikan ya ikhwan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah ya istaqim. Istiqamalah kamu wahai Muhammad. Kalau sesuatu Allah perintahkan kepada orang yang pasti dan telah melakukannya, maka maksudnya adalah Muhammad, teguhlah engkau di atas istiqamah itu. Maka perhatikan, bukan Nabi belum istiqamah, salah. Bukan Nabi belum istiqamah. Nabi pasti istiqamah. Maka sesuatu yang sudah pasti dikerjakan oleh seseorang, kemudian diperintah oleh Allah agar dia tetap di atas itu, maksudnya adalah agar dia teguh di atas istiqamah itu. Itu kata istiqamah ketika diperintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi contoh dalam Quran banyak. Contoh gini, orang beriman kan sudah beriman, tapi Allah perintahkan beriman lagi. Berarti di sini perintah bukan kita memulai beriman, akan tetapi tetap beriman. Ya, contoh ayat surat 4 An-Nisa. Surat 4 An-Nisa ayat 136. Ya, surat 4 surat An-Nisa ayat yang ke-136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi ya anzala min qabl. Bukankah orang beriman itu adalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Nah, tetapi Allah katakan, wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Dan kitab yang diturunkan kepada Rasulnya. Maksudnya bukan kita belum beriman. Tetapi maksud pada ayat ini, menegaskan agar kita tetap istiqamah di atas keimanan itu. Tidak boleh goyah. Jadi, memerintahkan sesuatu yang sudah dikerjakan, ya maksudnya adalah agar dia memperkuat apa yang sudah dia lakukan. Maka ketika Nabi SAW dikatakan istaqim, istiqamalah kamu Muhammad, maksudnya tetap kokoh Muhammad, tetaplah engkau di atas istiqamah itu. Karena para nabi tidak mungkin tidak istiqamah. Allah tidak mungkin mengutus seorang rasul, melainkan Allah tancapkan di hati mereka sifat dan akhlak istiqamah itu. Ya. Tetapi ketika kata istiqamah diperintahkan kepada selain Nabi, tidak sama seperti Allah perintahkan kepada Nabi. Ya kalau Allah katakan, misalnya, ya ayyuhalladzina amanu istaqimu, wahai orang-orang beriman, istiqamalah kalian. Maka maknanya adalah dua. Pertama, mulailah kalian di atas istiqamah. Mulailah kalian istiqamah. Dan yang kedua, tetap dan teguhlah di atas istiqamah itu. Jadi, ketika Allah memerintahkan orang-orang mukmin selain Nabi untuk istiqamah, berarti Allah memerintah perhatian mereka agar mereka mulai belajar istiqamah. Memulai untuk beristiqamah. Dan manakala mereka sudah istiqamah, hendaklah mereka tetap teguh di atas pendirian-pendirian yang mereka yakini sebagai kebenaran absolut tadi. Jelas? Itu yang kedua. Yang ketiga. Kenapa Allah perintahkan manusia itu agar istiqamah? Ya seperti contoh. Orang Islam itu, ya tadi diambil contoh tadi.
Kenapa ketika kita sudah Islam? Bukankah tadi sudah saya jelaskan di awal tadi. Orang yang sudah masuk Islam, Allah lapangkan dadanya kepada Islam, pertanda dia dapat hidayah di atas jalan yang lurus, bukan? Tadi surat 6, ingat ayat 125-126. Jadi Allah bilang, siapa yang Allah lapangkan dadanya kepada Islam, pertanda dia berada di jalan yang lurus. Pertanda dia berjalan atas jalan yang lurus. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kita mesti minta lagi berulang-ulang? Ya, jawabannya ada 3. Jawabannya ada 3. Jawaban pertama, kita mohon kepada Allah agar apa yang sudah ada pada hati kita, yaitu mendapatkan hidayah dari yang mujmal, dari global Islam saja menjadi yang terperinci. Maksudnya apa? Kita baru masuk Islam, maka kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah yang lurus. Mana yang kedua adalah agar Allah memahamkan kita kepada jalan yang lurus itu secara lebih detail lagi. Orang masuk Islam, tidak belajar Islam, tidak paham Islam, bagaimana bisa lurus jalannya? Maka orang yang masuk Islam, itu dia dapat hidayah secara global. Maka ketika dia salat, dia mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, maksudnya adalah agar Allah menunjuki dia kepada Islam, jalan lurus secara lebih terperinci, secara lebih mendalam. Ya, tidak sekedar mengenal jalan secara global, tapi dia mengenal lebih terperinci sehingga ketika dia jalan, dia tahu mana jalan yang sebenarnya dan mana jalan yang kamuflatif. Ya, mana jalan yang sebenarnya, mana jalan yang kamuflatif. Kemudian dia ihdinas siratal mustaqim yang kedua, agar apa yang sudah dia ketahui secara terperinci, Allah beri petunjuk lagi agar apa yang diketahuinya bisa diamalkannya. Sebab pengetahuan saja tidak memasukkan kita ke jannah. Karena ujung dari sirat al-mustaqim adalah jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, ila siratillah, jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, sebagaimana Allah firmankan di surat 42 ayat 53. Faham ya? Maka apa yang jadi masuk Islam itu dapat hidayah. Diminta petunjuk lagi agar Allah memberikan dia petunjuk memahami jalan itu lebih detail lagi, lebih rinci. Menjadi orang yang faqih tadi. Sudah faqih, sudah faham, dia masih mohon lagi kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Maksudnya apa yang ketiga? Agar apa yang dia kenal, apa yang diketahui dapat dia amalkan. Dapat dia wujud nyatakan dalam ketaatan bentuk amaliyahnya. Karena ketahuilah, ilmu itu ibarat mata. Amal itu ibarat kaki. Orang punya mata sehat, tapi kakinya lumpuh, nggak bisa berjalan, tidak sampai kepada tujuan. Sebaliknya, orang yang kakinya sehat, tapi matanya buta, sesatlah dia di jalan. Maka kita mohon pertama, masuk Islam, sudah dapat. Yang kedua, agar Allah fahamkan kita dengan ilmu, petunjuk berupa ilmu. Yang ketiga apa? Agar Allah menunjukkan kepada kita amal-amal yang kita fahami tadi. Spirit, semangat untuk beramal. Sudah beramal, masih juga berdoa. Masih juga berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan berarti kita belum dapat petunjuk. Makna yang terakhir adalah agar kita tetap selamanya di atas jalan yang lurus itu, tidak keluar darinya sampai ajal menjemput kita, kita di atas jalan itu terus. Karena boleh jadi menjelang penghujung jalan kita terpelanting keluar. Oleh karena itu kita mohon ketetapan kepada Allah tabaraka wa taala. Itu makna kenapa berulang-ulang diperintah atau kita meminta. Kemudian yang kedua, kenapa Allah memerintahkan kita untuk selalu istiqamah, dan itu berulang-ulang dalam Quran. Pertama, tidak sedikit orang yang hijrah. Tidak sedikit orang yang hijrah. Ya maaf, ada teman-teman yang tadinya di dunia yang syubhat, samar-samar, abu-abu, bahkan ke kiri-kirian.
Kemudian Allah berhidayah kepada mereka ya untuk senantiasa hijrah. Tetapi kadang-kadang terhalang oleh hawa nafsunya. Waduh, kalau saya hijrah ini, udah hijrah. Tiba-tiba ada tawaran ini, tawaran itu. Syahwatnya menjadi tidak terkendali. Ya, karena ketahuilah, ya, menjaga, mengendalikan nafsu itu adalah perkara yang paling berat. Maka jihad yang besar juga termasuk jihadun nafs, melawan diri. Kenapa? Karena ketahuilah, tanpa kita sadari, kita sering dijatuhkan dari jalan yang lurus. Kita selalu dikalahkan dari sifat istiqamah karena kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita. Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam sendiri mengakui itu. Bahwa hampir-hampir beliau, Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam, hampir-hampir ya tidak selamat dari gangguan. Karena apa? Hampir-hampir dia dijerumuskan oleh hawa nafsunya. Dan Allah nukilkan perkataan beliau di dalam Al-Quran surat 12. Ya, surah Yusuf ayat yang ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Ya, sungguh aku tidak merasa lepas dari nafsuku. Aku tidak merasa suci dari nafsuku. Innan nafsa la'ammaratun bisu', kata Nabi Allah Yusuf. Sungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada kejahatan. Ya, sering punya keinginan-keinginan. Azan berkumandang, tapi kadang-kadang ada musik dangdut yang kadang-kadang menghalau kita dari itu. Ini adalah karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan syahwat kita, mengendalikan nafsu kita. Padahal nafsu itu mengajak kepada kejelekan. Sehingga ketika Allah memerintahkan istiqamah berulang-ulang, karena memang godaannya sangat besar. Pertama, godaannya melawan hawa nafsu kita, betapa beratnya. Kemudian yang kedua apa? Allah memberikan istiqamah. Ya, sebagaimana tadi katakan, kita berdoa kepada Allah agar istiqamah dan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa kita berdoa kepada Allah berulang-ulang? Karena ketahuilah, kita tidak akan pernah sepi dari gangguan iblis dan anak buahnya. Bukankah iblis berkata kepada Allah di hadapan Allah di surat 7 Al-A'raf ayat 16 dan 17, kenapa kita istiqamah? Kenapa Allah perintahkan kita istiqamah? Dan kenapa kita berdoa kepada Allah terus-menerus agar istiqamah dan jalan yang lurus? Kenapa? Untuk melawan pernyataan iblis di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata iblis? Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, ya, karena engkau telah menghukumku sesat, engkau telah memvonis aku sesat, ya Allah. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Perhatikan, iblis mengatakan jalan Allah itu lurus. Dan iblis mengatakan jalan kebenaran cuma satu dari sisi Allah. Sementara orang jil itu L-nya 2. Jamaah iblis lebih liar daripada iblisnya. Karena iblis menyandarkan kebenaran kepada Allah. Orang-orang jil menyandarkan kebenaran kepada akal. Jin mengatakan, iblis dari jin mengatakan, jalan kebenaran cuma satu. Ya, maka dia berusaha menghalangi. Sementara jil mengatakan kebenaran ada pada semua agama. Maka jil itu L-nya 2. Jamaah iblis lebih liar daripada iblisnya. Dan lebih licik daripada iblisnya. Jadi iblis berjanji, bertekad di hadapan Allah. Dia akan menggelincirkan kita. Akan menghalangi kita dari jalan yang lurus. Dari jalan yang lurus. Dengan cara membuat jalan-jalan yang lain. Ya, membuat jalan-jalan tandingan. Ya.
Dia bagaimana cara iblis? Ia menyesatkan kita dari jalan yang lurus dengan membuat jalan-jalan tandingan. Tetapi jalan iblis bukan sirat, tetapi namanya subul, jamak dari sabil. Bedanya sirat dengan sabil sama-sama jalan, tapi sifatnya beda. Kalau sirat, jalan itu lurus, lempang, tidak bengkok. Dekat, terang, dan lebar. Adapun makna sabil, panjang, jauh jangkauannya, berkelok-kelok, dan kadang-kadang turun naik. Maka ketika Allah menyebutkan jalannya, Allah menyebutkan sirat. Ketika Allah mengatakan jalan yang menyelisih jalan yang satu buatan iblis, Allah katakan subul. Lihat surat 6, surat Al-An'am, ayat yang ke-153. Surat Al-An'am, surat ke-6, ayat 153. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wa anna hadha sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ya, inilah jalanku. Wa anna hadha sirati mustaqimah. Inilah jalanku yang lurus. Maka iblis menyandarkan jalan lurus kepada Allah. Karena Allah katakan, hadza sirati mustaqimah. Ini jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabili. Saya akan menyimpangkan kalian. Ya, mencerai-beraikan kalian dari jalan yang satu itu. Inilah komitmen iblis. Dia berusaha untuk menyimpangkan kita, menyelewengkan kita, bahkan menghalangi kita dari jalan yang satu, jalannya Allah tabaraka wa ta'ala, dinul hakim. Kembali ke surat 7 tadi. Kembali ke surat 7 tadi. Ayat yang ke-17. Surat Araf. Bagaimana cara iblis menyesatkan kita? Bagaimana cara iblis menyesatkan kita? Apa kata iblis? Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa ma khalfahum wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maksudnya apa? Silakan antum lihat tafsir Ibnu Katsir. Ya, begitu tafsir At-Tabari. Mereka meriwayatkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan, ya, min baini aydihim, dari depan, yaitu iblis membentangkan dunia dan seluruh isinya yang membuat manusia tergiur. Ya, membuat manusia tergiur. Jadi dari depan itu dunia. Wa min khalfihim, dari belakang, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, yakni iblis membuat manusia lupa kepada akhirat. Lupa kepada akhirat. Wa an aymanihim, dia sesatkan dari depan apa? Dia menanamkan syubhat, kerancuan. Semua agama itu sama. Mereka punya Tuhan. Bahkan seorang ketua ormas mengatakan, perhatikan, ini syubhat. Sebenarnya ini satanic agent ini sebenarnya. Ya, dia mengatakan tidak ada ukhuwah Islamiyah, dia bilang. Yang ada itu ukhuwah imaniyah. Jadi dia bilang dalam Quran tidak ada ukhuwah Islamiyah. Ini dusta. Kalau ditanya, memang dalam Islam tidak ada ukhuwah Islamiyah? Jawab ada. Tadi surat 9 ayat 11 tadi. Kalau orang kafir meninggalkan kekafiran, mendirikan salat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fiddin. Mereka saudaramu seagama. Ya Islam. Itu dasar kalimat ukhuwah Islamiyah. Inilah syubhat. Ini yang saya namakan satanic agent. Ini kiai, agennya setan. Kemudian dia bilang apa? Ya, bahwa yang ada itu ukhuwah imaniyah. Lalu dia berdalil dengan surat 49 ayat 10. Ini pentingnya kita belajar. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dia mengartikan, mukmin artinya orang yang percaya adanya Tuhan. Yahudi percaya adanya Tuhan.
Nasrani percaya adanya Tuhan, maka Yahudi dan Nasrani adalah saudara-saudara kita menurut Al-Quran. Ini kedustaan yang besar. Ya, karena ayat itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Makna mukmin yang ada pada ayat itu bukan makna lugawiyah, bukan makna bahasa. Ya, jadi makna mukmin secara bahasa artinya percaya. Makna kafir secara bahasa ingkar. Jadi kita ini juga kafir, Pak. Karena kita kafir kepada sesembahan selain Allah. Dan kita beriman kepada Allah. Jadi sebenarnya orang di luar Islam itu beriman, tapi mereka beriman kepada taghut. Dan mereka kafir kepada Allah. Adapun kita kafir kepada taghut dan kita beriman kepada Allah. Itu iman dan mukmin, kufur dan kafir secara bahasa. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 256. Apa kata Allah? Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Itu makna bahasa. Adapun kata mukmin tadi. Kata mukmin tadi, ya, pada surat 49 ayat 10, mukmin di sini makna syariah. Artinya mukmin secara syariat, bukan secara bahasa. Maka pertanyaannya, siapa orang mukmin itu yang Allah maksud di surat 49 ayat 10, yaitu orang mukmin yang Allah maksud adalah orang mukmin yang ada di surat 49 ayat yang ke-15. Nah, ini makanya antum, ini karena perhatikan, kenapa kita mesti belajar agama? Supaya tidak tertipu oleh syubhat. Ya, satanic agent tadi. Agen-agen setan tadi yang menyesatkan kita dengan syubhat dari sebelah kanan tadi. Apa kata Allah definisi mukmin? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang mukmin itu adalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Itu orang mukmin yang dimaksud tadi. Tetapi kata Kiai tadi, mukmin artinya percaya adanya Tuhan, maka Yahudi saudara kita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang namanya syubhat, yang oleh iblis akan aku datangi mereka dari kanan, baik melalui bisikan maupun jadi ini namanya ustadz setan. Ya, karena setan itu ada manusia, ada jin. Kemudian jin membisikkan setan manusia lalu menimbulkan tipu pada manusia lainnya. Kemudian apa kata iblis tadi? Wa an shimalihim dan aku datang dari kiri mereka. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan yakni syahwat. Jadi manusia dibuat oleh iblis cinta dunia, lupa kepada akhirat, ya. Oleh karena itu antum lihat, para nabi itu diutus untuk menunjuk kepada jalan yang lurus. Tetapi kemudian manusia mengingkarinya. Pertanyaannya, apa yang menjadi alasan manusia itu menolak risalah para nabi? Apa yang menyebabkan manusia menolak risalah para rasul? Alasannya karena dunia. Alasan karena apa? Karena dunia. Maka ini perlu kita istiqamah. Kenapa perlu ada perintah istiqamah berulang-ulang? Ya. Jadi tadi setan bilang apa? Aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dibentangkannya dunia, dilupakannya akhirat, dan itulah tabiat orang kafir. Coba lihat orang kafir apa? Di surat 35. Surat 35 ayat 7. Apa kata Allah kepada orang kafir? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Orang-orang kafir itu apa? Mereka ingin mengetahui tentang dunia yang cuma secuil saja, zahirnya saja. Ya. Dan kepada akhirat mereka lupa. Maaf, surat 30 ayat 7. Surat 30, afwan. Surat 30 ayat 7. Ya'lamuna zahiral hayatid dunya wa hum 'anil akhiratumul ghafilun. Ya, dan mereka itu ingin tahu tentang dunia. Ya,
Saya kasih contoh saja. Antum itu, kita ini kalau pergi ke pengajian urusan akhirat, Masya Allah, leletnya minta ampun. Tapi kalau ada seminar-seminar tentang dunia, menjadi orang kaya, ya, tentang dunia, menjadi orang sukses, menjadi pengusaha, antum datang di pagi hari, bayar lagi, coba lihat. Duduk di depan, gak berisik, Masya Allah. Tapi kalau kita bicara akhirat, oh Masya Allah, inilah syaitan tipu daya tadi. Dia datangi dari depan, dia bentangkan dunia, dan dia membuatkan lupa ke daerah. Itu dalilnya orang kafir. Ya, ya'lamuna zahirul hayatid dunya wa hum 'anil akhiratil ghafilun. Ya, mereka selalu ingin mengetahui tentang lahirnya saja dari dunia ini. Lahirnya saja. Cuman kulitnya saja mereka ingin pelajari. Dan sedangkan tentang akhirat mereka lalai. Ini tipu daya syaitan. Ya. Maka antum lihat ketika Allah bertanya kepada manusia orang-orang kafir, apa yang menyebabkan mereka enggan menerima risalah para nabi, para rasul? Jawabannya karena urusan dunia. Urusan dunia. Urusan dunia. Coba antum lihat di surat 6 Al-An'am ayat 130. Ya, surat Al-An'am surat ke-6 ayat 130. Bagaimana Allah bertanya? Ya ma'syaral jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina wa garratumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri yang menyampaikan, menerangkan kepada kalian ayat-ayatku dan memperingatkan kalian tentang hari kiamat ini? Apa jawab mereka? Bala syaikna. Masya Allah. Ya, iya benar. Kami bersaksi bahwa para rasul telah menyampaikan risalah itu. Ya, akan tetapi antum lihat apa kata mereka? Ya, kehidupan dunia telah menipu mereka. Inilah kenapa kita mesti istiqamah. Kenapa perkara istiqamah diulang-ulang? Karena iblis tidak akan berhenti. Ia menghalangi manusia, menggelincirkan manusia. Pertama, hubbud dunia, karahiyatul maut. Cinta dunia dan lupa kepada kematian. Menyebarkan syubhat. Dan ketahuilah, manusia pertama yang terkena syubhat adalah Adam. Adam terkena syubhatnya iblis. Antum lihat bahasa syubhatnya iblis di surat 7 Al-A'raf ayat 20 dan 21. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang secerdas Adam bisa terkena syubhat. Ya, orang secerdas Adam bisa terkena syubhat sampai mereka lupa larangan Allah tabaraka wa taala. Nabi yang diutus Allah saja bisa tergelincir. Apalagi kita. Ya, syubhat yang ditawarkannya. Syubhat yang ditiupkannya sehingga Adam pun terkecoh. Ya. Coba lihat. Coba lihat ayat 20 dulu. Ya. Dan ayat 21. Bahkan iblis bersumpah demi Allah. Waqasamalahuma. Ya, waqasalahuma. Dia bersumpah kepada keduanya demi Allah. Inilakum ala minan nasihin. Sungguh aku ini termasuk pemberi nasihat. Masya Allah. Iblis menyebarkan syubhat menggunakan istilah yang hak. Dan banyak terjadi di Indonesia. Mereka berjubah ustadz. Mereka berjubah kiai. Mereka berjubah habib. Mereka berjubah tuan guru dan semisalnya. Tapi lisan-lisan mereka sesat dan menyesatkan. Walja'udzubillah. Kayak iblis tadi. Dia berjubah memberi penasihat. Tetapi kata-katanya syubhat. Lihat surah 20. Surah 20 ayat 120. Masya Allah. Ya. Surah 20 ayat 120. Syubhat. Bersamanya syahwat. Ya, syubhat bersamanya syahwat. Apa kata Allah menceritakan?
Fawaswasa lahu syaitan. Maka syaitan pun membisikkan kesesatan kepada Adam. Qal, apa kata iblis? Ya Adam, hal adulluka ala syajaratin khuld, ya? Ala syajarati, ya, syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon kekekalan. Ya, kalau kamu makan, kamu akan kekal selamanya. Wa mulki la yabla, dan kekuasaan yang tidak binasa, tidak berakhir. Ini syubhat dan syahwat bersamaan. Dan iblis pun, Adam tergelincir. Masya Allah. Orang seperti Adam saja bisa tertipu, apalagi orang seperti kita, waliya'udzubillah, sehingga memohon kepada Allah agar tetap istiqamah di atas jalan kebenaran ini sangat kita butuhkan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya istiqamah, ya. Dan para nabi pun diperintahkan untuk istiqamah. Ya, tidak hanya kita saja. Para nabi juga diperintahkan istiqamah. Seperti Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam untuk istiqamah. Tidak boleh bergeming terhadap apa yang mereka lihat dari Fir'aun, la'nahullah. Ya, surat 10 ayat 89. Ya, Allah. Jelas? Itulah kira-kira kenapa kaidah ini begitu penting. Ya, oleh karena itu seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan aku beberapa kali, satu kalimat saja yang mudah aku ingat dan aku tidak bertanya kepada selain engkau ya Rasulullah." Maka Nabi berkata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Ya, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamalah. Kenapa? Karena kita tidak menjamin bahwa iman yang ada pada kita akan berada berkata kita selamanya. Karena kadang-kadang iman kita dirontokkan oleh syahwat kita sendiri, nafsu kita sendiri, dan iman itu kadang-kadang sering dirontokkan oleh syaitan dan musuh-musuhnya yang menyebabkan sifat istiqamah itu hilang. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga. Ya, bagaimana kita aplikasikan istiqamah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam perkara apa saja kita istiqamah? Ya. Pertama, kita istiqamah di atas agama ini. Berpegang teguh dengannya. Berpegang teguh dengan kitab dan sunnah. Tidak boleh bergeming darinya. Ya, coba antum lihat Allah memerintahkan kita istiqamah di atas agama ini. Ya, coba antum lihat di surat 42, surat Asy-Syura ayat 13, 14 dan 15. Ya. Maka saya bacakan di ayat yang ke-15. Ya, apa kata Allah? Falidzalika fad wastaqim kama umir. Karena itu, ya, serulah mereka beriman dan tetaplah beriman, ya, dan berdakwalah sebagaimana diperintahkan kepada Muhammad, dan janganlah kamu mengikuti keinginan mereka dan sebagainya. Ayat ini agar Nabi dan kita istiqamah di atas agama. Yang kedua, ya, istiqamah dalam berdakwah. Ketika Bapak Ibu mendakwahi manusia, ya, agar mengikuti sunnah, meninggalkan bid'ah, menjadikan Quran, sunnah sebagai panduan hidup kita, dan memahami keduanya dengan pemahaman salafus salih, 3 generasi pertama. Dicemooh. Bapak Ibu, jangan jenuh untuk berdakwah. Istiqamah mendakwahi mereka. Jangan kita lemah dakwah kita. Ya, mungkin dituduh Wahabi dan semisalnya, biarkan saja. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ini pepatah. Jadi kita jadikan spirit, semangat untuk istiqamah. Yang bicara tanpa bukti, tanpa hujah, bagaikan anjing menggonggong. Anjing nggak usah didengarkan. Kita ini kafilah. Kafilah sedang meniti jalan ilahi. Kafilah yang sedang mengejar ridha Allah. Kafilah yang sedang mencari jannahnya Allah. Mencari keridhaan Allah. Maka tetaplah istiqamah. Dan tidak usah bergeming dengan gonggongan anjing tadi.
Tetaplah berpegang teguh di atas sunnah itu, berpegang teguhlah di atas sunnah itu, bahkan dengan gigit geraham sekalipun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan bergeming darinya. Jangan bergeming darinya. Lihat surat 43 ayat 43. Allah perintahkan kepada kita agar istiqamah, berpegang teguh di atas agama ini. Tidak bergeming ke kanan dan tidak bergeming ke kiri. Kata Allah di surat 43, surat Az-Zuruf ayat 43. Ya, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di atas jalan yang lurus. Perintah berpegang teguh di atas agama. Astamsik sama dengan istiqamah. Berpegang teguh selamanya. Tidak boleh bergeming. Tidak boleh melepaskan agama itu. Sampai-sampai Nabi mengatakan, andaikan engkau menahannya agamamu dengan gigi geraham, tahan. Itu istiqamah. Goncangan tidak boleh membuatmu lemah. Lemas untuk melepaskan agama itu. Lihat surat 45 ayat 18. Ya. Jangan pernah ngikutin omongan orang-orang yang jahil tadi. Apa kata Allah di surat 45? Surat Al-Jathiyah ayat yang ke-18. Thumma ja'alnaka ala syari'ati minal amr fattabi'ha wa la tattabi'ha wa alladhina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau mengikuti syariat, peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Istiqamah di atas agama, di atas Quran, di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Dengannya Allah memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Gak usah bergeming. Ya, kalau toh kita semua akan kehilangan pekerjaan duniawi karena berada di atas sunnah, tidak mengapa. Karena berpegang di atas sunnah, berpegang teguh di atas sunnah ini, di atas agama Allah, di atas pemahaman para sahabat ini, seperti menggenggam bara api. Resikonya Anda memegangnya, Anda terbakar, tapi tidak membahayakan. Tapi kalau Anda melepaskannya, tentu Anda tidak memiliki cahaya lagi di sisimu, insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Istiqamah. Istiqamah di atas akidah kita. Akidah tauhid. Jangan sampai tercampur dengan kesyirikan. Istiqamah menjaga agamamu. Kalau Anda meyakini Allah adalah penyembuh, maka carilah kesembuhan dari Allah dan apa-apa yang Allah syariatkan untuk menjadi sebab penyembuh. Jangan ketika kita mengatakan Allah adalah Rabb kita. Allah adalah ilah kita. Tetapi ketika Allah uji dengan penyakit, lalu kita datang kepada para dukun yang kufur, yang syirik, yang menyebabkan hilanglah, rusaklah akidah kita. Oleh karena itu, tetaplah kita istiqamah di atas akidah kita. Allah tabaraka wa ta'ala memuji dan memuliakan orang yang istiqamah di atas akidahnya. Sampai kematian datang menemuinya, maka malaikat akan datang untuk memberikan kabar gembira kepada. Satu dalam penghiburan. Karena penghiburan itu bahasa tetangga sebelah. Ya, tetapi memberikan kabar gembira kepadanya. Coba lihat surat 41. Surat 41, surat Fussilat. Perintah istiqamah di atas agama. Berupa kabar gembira kepada orang istiqamah. Surat 41 Fussilat, ayat yang ke-30, 31, dan 32. Apa kata Allah? Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya dan seterusnya. Ya. Surat 41 ayat 30. Sesungguhnya orang yang berkata Allah adalah Rabbnya. Masya Allah. Allah adalah Rabbnya. Allah adalah pencipta. Allah adalah pemilik. Allah pengatur. Maka dia bertekad. Idza maridtu fahuwa yashfin. Jika saya sakit, maka Allah lah menyembuhkannya. Maka ketika Allah uji dengan sakit, jangan sampai sakitnya menyebabkan dia tidak istiqamah di atas akidahnya. Maka dia mendatangi dusta, dukun, ustad. Karena banyak sekali dukun tapi berlaga ustad.
supaya dukunnya legal, dia berlaga ustadz, berceramah seperti ustadz, ya padahal syubhat. Namanya dusta, dukun ustadz. Mempercayai dukun yang berlaga ustadz, yang menyebabkan dia kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Sebenarnya hadits yang sahih. Ya, maka dia mengatakan Allah adalah Rabbnya. Dia istiqamah di atas tauhidnya. Dia istiqamah di atas akidahnya. Maka jika kematian datang kepadanya, para malaikat akan datang membawa kabar gembira untuknya insya Allah. Ya, ini redaksi yang ada pada surat 41 ayat 30. Ya, kalau redaksi yang ada di surat 46 Al-Ahqaf ayat 13, ya, apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, maka dua hal tadi perlu kita jaga. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Ya, menjaga ya istiqamah di atas setiap komitmen kita kepada orang, kepada manusia. Ya, kalau Bapak Ibu berjanji, tepatilah janji kalian. Penuhilah akad-akad kita. Ya, Bapak Ibu, kalau tidak mendapati cacat pada suami secara syar'i, maka istiqamalah di atas perkawinanmu itu. Karena ini perintah Allah tabaraka wa ta'ala di surat 5 ayat 2. Ayat 1, maaf. Surat 5 ayat 2, ayat 1. Ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Jadi yang ketiga apa? Wahai bapak, kalau Anda tidak memiliki cacat pada istrimu menurut syariat, maka jangan Anda berpikir untuk menceraikannya. Tapi istiqamalah untuk mempertahankan dia. Mudah-mudahan, ya, apa-apa yang kalau kamu dapati keburukannya sedikit, tapi barangkali kebaikannya banyak. Maka beristiqamalah engkau, wahai bapak, bersama istrimu itu. Dan jangan berpaling darinya. Karena kebaikan yang di luar sana belum tentu kamu dapat. Ya, maka istrimu yang sudah baik, jelas kebaikannya, pertahankanlah dia. Faham? Jangan khianati dia. Begitu juga para ibu. Kalau Anda tidak mendapati cacat syariah pada suamimu, artinya tidak ada udzur syar'i. Ya, untuk meminta cerai, jangan minta cerai. Apalagi mengkhianatinya, tidak boleh. Istiqamalah engkau di atas perkawinanmu. Berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga genggaman tanganmu dan tangannya dan derap langkahmu menuju jannahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Istiqamalah kalian berdua. Dan bimbinglah anak kalian di atas din, di atas kesabaran di atas din. Semoga Allah mempertemukan kalian di jannah. Sebagaimana Allah firmankan di surat 13 Ar-Ra'd ayat 23-24. Ya. Jannatu adnin yadkhuluna man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ketika Anda berbisnis kepada teman, yang teman itu setia tidak mengkhianatimu, jangan khianati dia. Istiqamalah, berkomitmen dalam memegang janjimu itu. Karena kata Allah di surat 17 ayat yang ke-34, aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janjimu. Karena sesungguhnya janjimu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau Anda diberi amanah oleh kawanmu, ya, dalam bisnis, dalam perusahaan, dalam usaha, jangan pernah mengkhianati. Istiqamalah menjaga amanah. Istiqamalah menjaga amanah. Karena Allah melarang para orang-orang mukmin untuk berkhianat, baik kepada Allah, baik kepada Rasul, maupun kepada mitra Anda. Lihat surat 8, ya, surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Surat ke-8, surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum. Wahai orang beriman, jangan kalian mengkhianati Rasul. Dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepadamu. Ibu-ibu, ketika suami tidak ada dan ibu mesti di rumah, nggak boleh keluar. Istiqamah
istiqamalah di atas itu. Sebagai bentuk engkau menjaga, karena kata wa karna fi buyutikun. Di rumah kalian lebih baik buat kalian. Katakan kepada kawanmu, aku berusaha untuk menjaga amanah Tuhanku, amanah Rasulku, dan amanah dari suamiku. Artinya menurut kamus bahasa Indonesia, Pak, meyakini kebenaran, lalu berpegang teguh di atas kebenaran itu. Itu namanya fanatik. Kalau tidak fanatik, namanya munafik, ambigu, kakao, kanan, kiri, oke. Tentu ini bukan sifat istiqamah. Inilah aplikasi istiqamah dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga suami yang bepergian, ketika dia mencari nafkah, kadang-kadang ada tawaran yang haram, katakan kepada dan cukup menguntungkan. Tapi istiqamalah engkau, istiqamalah kita untuk tetap menolak yang haram, dan kita hanya makan yang halal-halal saja, insya Allah. Semoga kita bersama Rasul di jannahnya, di Firdausul A'la, di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, insya Allah. Saya kira itu pembahasan kaidah ini, kita segala perkara-perkara kebaikan yang dengannya Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat, insya Allah. Baik, selanjutnya silakan Pak Dewo. Ya, kalau ada pertanyaan bisa diajukan. Semoga Allah memudahkan saya untuk menjawabnya. Silakan. Tidak jelas Pak Dewo, afwan. Ya, suaranya putus-putus. Izinkan saya bertanya, Ustaz. Afwan, tidak terdengar, terputus-putus sekali. Maaf Pak Dewo, saya tidak mendengar sama sekali. Izin Ada gangguan suara terdengar sama sekali untuk saya. Coba di unmute dulu kali ya. Oh, tambah. Silakan Pak. Kalau Ada gangguan suaranya, Mas.
Maaf. Baik, iya, tidak terdengar sama sekali. Ini kita Mohon tunda maaf, saja Ustaz. pertanyaannya ya. Iya, Ustaz. Baik. Oh, ini sekarang bagus, Ustaz. Nah, silakan, Pak. Apakah bisa kita membagikan agama, tapi masih sedikit yang kita bisa amalkan? Baik. Pertanyaannya, bolehkah kita sesuatu yang kita ketahui dari agama, kita dakwahkan kepada orang lain, walaupun kita sendiri tidak mengamalkannya? Jawabannya, ini perbuatan yang tercela di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya? Ini termasuk perbuatan yang tercela di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seseorang yang mendakwakan sesuatu, hendaklah dia mulai dari dirinya sendiri. Ya, ini terdengar enggak? Ya, terdengar tidak? Terdengar, Ustaz. Bagus. Terdengar ya. Ini tercela. Dalilnya ada dua. Terdengar dalilnya ada dua. Pertama surah 2 Al-Baqarah ayat 44. Apa kata Allah? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Bagaimana kamu menerangkan, menyuruh orang lain berbuat baik, kamu lupa kepada dirimu sendiri. Tentu ini celaan, tidak boleh. Ya, antum lihat lagi di surat 61. Surat As-Saff ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Wahai orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Menyuruh orang lain sholat tapi kamu nggak sholat. Menyuruh orang lain jujur tapi kita nggak jujur. Menyuruh orang lain amanah, kita tidak amanah. Kita menyuruh orang lain makan yang halal tapi kita makan yang haram. Ini namanya mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan. Maka apa kata Allah di ayat 3-nya? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah bagi orang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkan. Oleh karena itu ya ikhwan, usahakanlah agar apa yang kita sampaikan kepada orang, kita mendapatkan pahala dari memberi petunjuk, tetapi kita tidak tercela karena kita tidak mengamalkannya. Maka amalkan lebih dahulu apa yang kita ketahui, kemudian kita dakwahkan kepada orang yang membutuhkannya. Inilah kesempurnaan ilmu dan amal yang Allah maksud tadi. Wallahu a'lam. Ya? Ada yang lain? Silakan. Jazakallah khair, Ustaz. Yang berikutnya, apakah boleh kita mempelajari Al-Quran dengan diri sendiri, dengan otodidak, semisal melalui tafsir? Dengan diri. Jawabannya insya Allah tidak mengapa. Iya. Tapi pertanyaannya, belajar sendiri itu syubhat. Bagaimana Anda bisa memahami Al-Quran? Mungkin secara global mungkin. Tapi tidak mungkin secara terperinci. Ya, pertama, tidak mungkin. Kalau Anda tidak memahami bahasa Arab, bagaimana Anda belajar sendiri? Sementara Allah katakan bahwa Quran dapat difahami dengan bahasa Arab. Surah 12, surah Yusuf, ayat yang kedua. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi kalau Anda belajar sendiri tidak punya ilmu alat, bagaimana Anda bisa membuka pintu? Yang kedua, bahasa Arab tidak cukup. Anda harus menghafal Al-Quran. Karena Quran dijelaskan oleh Quran. Tadi saya kasih contoh. Satu ayat dijelaskan oleh ayat yang lain. Anda harus mengerti sunnah. Karena sunnah fungsinya menerangkan Al-Quran. Kemudian untuk memahami Quran, Anda butuh satu ilmu alat namanya usul fiqih. Dan juga fiqih. Anda harus tahu sababun nuzulnya. Jadi untuk memahami Quran butuh banyak ilmu. Ilmu alat. Bahasa Arab itu kuncinya. Adapun Quran, sunnah, usul fiqih itu adalah anak kuncinya. Kalau Anda punya kunci,
tapi kunci tidak punya anak kunci, bagaimana Anda bisa membuka pintu untuk masuk ke rumah itu? Nah, oleh karena itu, silakan saja sendiri tidak apa-apa, tetapi tetap melazimi majelis-majelis para ahli ilmu. Karena kata Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Quran dapat difahami oleh proses pengajaran. Ya tidak apa-apa antum belajar sendiri kalau antum sudah punya ilmu alat tadi. Ya, seperti para ulama, mereka mempunyai ilmu alat kepada guru, kemudian mereka menelaah kitab sendiri karena memiliki kunci tadi. Nah, kita masalahnya nggak punya kunci, bagaimana kita bisa membuka rumah? Oleh karena itu, tidak boleh belajar sendiri. Harus bertanya kepada ahli ilmu, karena kata Allah, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahuinya, wallahu a'lam. Ya. Silakan yang lain. Yang berikutnya Ustadz. Bila mana suami tidak bekerja dan tidak memberi nafkah, apakah yang demikian termasuk suami yang ingkar janji kepada istri? Lihat keadaannya. Kalau dia tidak bekerja karena memang tidak ada pekerjaan, karena ada resesi dan semisalnya, dia berusaha tapi tidak mendapatkannya. Ya, tentu dia tidak termasuk khianat. Menjadi khianat siapa? Ya, orang yang bisa bekerja, ada ruang-ruang pekerjaan, tapi dia tidak mau kerja. Dia duduk saja ngopi, jadi ahli hisab, pus begitu saja. Ini khianat. Maka seorang suami yang tidak menafkahi istrinya disebut pengkhianat. Lihat dulu apa sebab dia tidak menafkahi keluarganya. Keluarganya. Karena malas yang disengaja, atau memang ada peluang pekerjaan yang memungkinkan dia mendapatkan ma'isyah untuk menghidupi. Ya, lihat saja kondisinya. Jelas ya? Dan itu sudah kita bahas pada kalimat ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Di mana suami wajib menafkahi istrinya, keadaannya surat 65 ayat 7. Kalau dia lapang, maka hendaklah dia menafkahi sesuai kelapangannya. Jika Allah mengurangi rezekinya, dia menafkahi sedang kadar kemampuannya, dan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Kalau ini insya Allah dia tidak khianat. Tapi kalau dia tidak bekerja, tidak punya uang karena tidak bekerja, malas bekerja, hanya kongkong saja begitu, ya dari kafe ke kafe, cerita omong kosong, ya tentu dia khianat. Ini suami yang khianat karena dia punya kewajiban ya untuk menafkahi keluarganya, dan itu telah dia janjikan kepada istrinya di saat akad nikah, masuk bagian dari klausul akad nikah, tapi dia tidak menepatinya, maka ini pengkhianatan kepada keluarganya. Wallahu a'lam. Jelas ya? Ada tambahan lagi Pak Dewa, silakan. Silakan Bapak. Yang betul-betul bisa menenangkan hati. Baik, bagaimana kita beramal, beribadah yang bisa mendatangkan ketenangan hati ya? Iya, yang betul, pertama, Ustaz. Anda mengetahui apa yang Anda kerjakan. Kita kalau beramal ketahui dulu. Sumbernya ini. Dari kitab apa? Dari sunnah apa? Karena ketahuilah, beramal mengikuti Quran dan sunnah itulah awal ketenangan. Karena sesungguhnya amal yang tidak didasarkan dari kitab dan sunnah itu dari syaitan dan menimbulkan ketidaktenangan. Kemudian yang kedua, ikhlas. Ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah. Jadi kalau Anda beramal sedangkan sunnah, ikhlas karena Allah, tidak mungkin tidak datang ketenangan. Kemudian yang ketiga, usahakan agar amalmu itu memahami setiap amal itu. Ketika Anda sholat, cobalah Anda fahami makna-makna bacaan sholat. Ya, insya Allah amal itu akan mendatangkan ketenangan. Contoh Allah katakan di surat 13 Ar-Ra'd ayat 28. Ya,
Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang beriman itu merasa tenang hatinya dengan mengingat Allah. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah itu jiwa menjadi tenang. Bagaimana Anda tenang kalau la ilaha illallah di lisan, tapi tidak ada di pikiran dan hati kita. Tidak memahami maknanya. Tidak memahami hakikatnya. Bagaimana mungkin zikir itu mendatangkan ketenangan? Ya, mana zikir pakai bid'ah lagi. Pertama, berlagu-lagu. Kedua, teriak-teriak. Ketiga, pakai gerakan manggut kiri, manggut kanan, depan, belakang, atau sambil menari. Ya, kalau orang merasa tenang dengannya, ini hanyalah tipu daya syaitan yang dikatakan oleh syaitan di surat 15 ayat 39. Ya, la uzainanna lahum. Dia menghiasi sesuatu yang maksiat seperti taat, bid'ah seperti sunnah, syirik seperti tauhid. Lalu pelakunya merasa tenang. Kalau orang berbuat maksiat, bid'ah, tapi tenang dengan kebid'ahannya, ketahuilah ini adalah talbis iblis. Ini adalah perangkap-perangkap iblis yang dia katakan di surat 15, surat Al-Hijr, ayat yang ke-39 tadi. Tetapi seseorang yang pertama, dia beramal dengan tuntunan sunnah Nabi SAW, dia ikhlas karena Allah, dia memahami apa yang dia amalkan. Yang keempat, continue secara menerus demi Allah. Insya Allah amalnya itu pasti akan mendatangkan ketenangan baginya. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang berikut. Iya, Ustaz. Bagaimana cara bisa meninggal dengan syahid? Apakah dengan mengamalkan surah 5 ayat 83? Kalau kita mati syahid ya bisa dengan berperang di jalan Allah. Ibu-ibu bisa mati syahid dengan berniat berdoa kepada Allah. Sebenarnya hadis yang sahih. Berdoa kepada Allah agar Anda mati syahid. Kita mati syahid. Andai kata mati di tempat tidur, Allah hitung sebagai mati syahid. Ya. Yang kedua, menghadiri majelis-majelis ilmu yang kontinu, mengajarkan ilmu termasuk jihad. Bila mati, mati syahid insya Allah. Berdasarkan hadits Tirmidzi, barang siapa keluar mempelajari satu ilmu, maka dihitung baginya jihad di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya dari belajar itu. Ya. Kemudian yang ketiga, mati syahid adalah ketika tertimpa musibah. Ya, seperti taun, mati tenggelam, dan beberapa kematian-kematian, sebab-sebab kematian yang ada pada beberapa hadis. Ya, jadi salah satunya kena taun atau wabah seperti virus. Ya, kalau seorang yang mati, orang mukmin, ketika terkena virus, dia bersabar, maka matinya insya Allah syahid. Seorang ibu yang melahirkan mati karena mati syahid. Seorang yang tenggelam mati syahid. Orang yang terbakar mati karena kebakaran mati syahid. Dan beberapa kejadian-kejadian yang lain yang dikhabarkan Nabi SAW sebagai mati syahid. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Bagaimana menyikapi Silakan Bapak. Bagaimana menyikapi kehendak orang tua yang meminta adanya? Ya. Coba diulangi. Bagaimana menyikapi undangan orang tua atau kehendak orang tua untuk mengadakan tahlilan, Ustaz, dan membaca Yasin hari ke-7, ke-40, dan 1000. Hari ke-7, ke-40. Pertama, kembali kepada konsep dasar. Segala perkara agama yang dibangun tanpa dasar perintah syariat itu namanya ihdaats. Dan perkara ihdaats tertolak. Paham? Sebenarnya hadis Nabi. Ini saya dudukan dasar dulu. Kata Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun.
Barang siapa yang mengada-ada perkara baru. Pertama perkara baru ihdath. Fi amrina hadza, dalam urusan agama. Membaca Yasin itu perkara agama. Zikir tahlilan itu perkara agama. Ya. Yang tidak ada dalilnya. Ini ihdath namanya. Jadi ihdath dalam agama adalah mengadakan sebuah ritual agama atas nama agama yang tidak ada dalilnya. Maka kata Nabi tertolak. Itu satu. Yang kedua kata Nabi, kullu muhdatsatin bid'ah. Maka perkara itu disebut bid'ah kata Nabi. Kemudian kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Itu dasar hukumnya dulu. Maka pertanyaan, amal-amal tadi memiliki dasar nggak dari syariat? Jawabannya tidak ada. Kalau tidak ada dalam perkara syariat, tidak ada dalil dalam syariat, maka ihdath, perkara baru. Perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada dalilnya, maka namanya bid'ah kata Nabi. Kullu muhdatsatin bid'ah. Dan kata Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah itu sesat. Gak ada bid'ah hasanah. Faham? Nah, pertanyaannya adalah, kalau sesuatu itu jelas dikatakan Nabi tertolak, dikatakan Nabi itu sesat, kata para ulama itu namanya menambah-nambah agama, maka berpartisipasi di dalamnya itu termasuk ta'awanu 'alal itsm. Berarti kita termasuk tolong-menolong dalam dosa. Tentu tidak boleh. Faham? Sesuatu sesat, dosa. Bid'ah, dosa. Maka kata Allah, la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka menghadirinya termasuk ta'awun. Dan semisalnya. Nah, pertanyaannya adalah gimana menyikapi kalau yang maksa orang tua? Kalau Anda tidak memiliki hujah untuk menegakkan kepada orang tua, dan Anda tidak punya kekuatan untuk menjelaskan kepada orang tua, dan harus karena dipaksa, semoga Allah memaafkanmu. Ya, tetapi kalau terpaksa, maka ingkarlah di hatimu dan yakini bahwa ini bid'ah, dan bid'ah itu sesat, dan sesat itu di neraka. Ingat, di sini disebut neraka, bukan kafir loh. Ya, kata orang apa? Itu apa-apa bid'ah, apa-apa itu neraka, itu mengkafirkan orang. Ini goblok namanya. Ingat, di situ diancam neraka. Dan ketahuilah, orang yang masuk neraka tidak hanya orang kafir. Orang muslim juga masuk neraka. Faham? Jadi tidak orang yang masuk neraka bukan orang kafir. Di sini Nabi mengatakan setiap sesat itu di neraka. Ini bukan mengkafirkan. Karena yang masuk neraka bukan orang kafir saja. Orang muslim juga masuk neraka. Setelah selesai hukumannya baru keluar dari jannah. Dari neraka ke jannah. Jadi ini alasan apa? Karena kiai-kiai itu akalnya pendek. Ya, karena beseknya terhalang. Apa kata dia? Itu kan mengkafirkan orang. Karena masuk neraka. Saya jawab aja Bu. Yang masuk neraka bukan berarti kafir. Yang kafir pasti masuk neraka. Tapi tidak semua yang masuk neraka itu kafir. Karena pezina muslim yang belum bertaubat, dia kemungkinan masuk neraka. Tapi dia tidak kekal di dalam neraka. Wallahu a'lam. Ya? Yang berikutnya Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan terakhir kalau ada. Iya, Tad. Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa yang tidak diampuni dosa syirik. Ya, dosa syirik yang mati, yang pelakunya tidak bertaubat dari ini. Saya ulangi, dosa itu ada dua. Dosa syirik dan dosa selain syirik. Dosa syirik, bila pelakunya mati, belum bertaubat, maka sampai kapanpun tidak akan diampuni Allah. Tapi dosa selain syirik, jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya. Jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya. Berdasarkan firman Allah surat 4 An-Nisa ayat 48 dan 116. Karena Allah ulang dua kali ayat ini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sekali sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya pelakunya tidak bertaubat sebelum meninggalnya. Maka pintu taubat tertutup di mana dia mati sebagai orang kafir,
ya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ya, bisa lihat di surat yang sama 4 ayat 18. Ayat 18. Jelas? Tetapi dosa selain itu, tetapi kata Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, itu dosa syirik. Pertanyaannya gini, mungkin nggak ada dosa selain syirik yang tidak diampuni Allah? Ada. Ustadz yang menyesatkan, yang mati belum meluruskan kesesatannya. Ustadz yang tahu tahu agama dengan benar, tetapi tidak menjelaskannya kepada manusia. Kemudian dia mati, dia belum melakukan perbaikan, belum meralat pendapatnya, dan pendapatnya diikuti banyak orang, maka dia tidak akan diampuni Allah selamanya. Karena dia menanggung dosa orang yang mengikutinya. Ya, karena taubatnya ada syarat-syarat taubat. Lihat surah 2 Al-Baqarah ayat 159 dan 160. Wallahu a'lam. Jelas ya? Saya kira itu yang terakhir karena kita sudah sampai di jam 9.54. Ya, saya kira cukup karena kesepakatan kita sampai jam 10. Ya, maka mudah-mudahan itulah kajian kita hari ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan syaitan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari setiap kesalahan. Ya, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Ya, maaf saya kafarat tadi dipandu oleh Pak Dewo penutupnya. Saya mundur diri dari hadapan antum semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Pak Dewo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita ucapkan sama-sama doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pekan depan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.